I don't think so. No, 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 no. Halo teman, seringkali kita mendengar kata manajemen. Biasanya katanya manajemen digunakan pada suatu perusahaan atau organisasi. Apa itu manajemen? Secara umum kita bahas bersama. I don't think so. No, no, no. Manajemen adalah seni mensinkronisasi antar unit kerja atau organisasi, menjadi bagian saling mendukung, serta bertanggung jawab, untuk mencapai tujuan positif. Kata Eiji Ogama. Manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian, dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan menetapkan sasaran yang disempurnakan sesuai kondisi. Kata Luther Gulick. Manajemen adalah bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis, bertujuan untuk memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, kata Syafaruddin dan Nasution. Manajemen adalah suatu proses memadukan sumber daya yang tidak berhubungan ke dalam seluruh sistem untuk mencapai tujuan. Pada kenyataannya manajemen tidak dapat dipisahkan dengan struktur manajemen. Sedangkan struktur manajemen merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga anggota organisasi atau karyawan tidak salah atau menyimpang dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Pada umumnya langkah dari fungsi manajemen terbagi menjadi 1. Planning. Merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. 2. Organizing. Merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. 3. Actuating. Adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. 4. Controlling. Merupakan aktivitas untuk menemukan atau mengoreksi, karena adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian kepemimpinan, secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang, untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan manajemen tidak bisa dilepas dari kepemimpinan dari seorang manajer, yang menjadi motor penggerak mencapai tujuan perusahaan. I don't think so. Seorang pemimpin berkualitas membutuhkan beberapa persyaratan, di antaranya. 1. Dapat membentuk motivasi. 2. Percaya diri. 3. Kemampuan berkomunikasi. 4. Memiliki integritas diri dan tanggung jawab. Seorang pemimpin dalam lingkup bisnis biasanya disebut manajer. Dengan demikian, manajer mempunyai fungsi. 1. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi sumber daya dalam suatu organisasi. 2. Memiliki tanggung jawab operasional dan tugas sehari-hari yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian. 3. Manajer berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola orang, proses, dan sumber daya finansial. 4. Manajer seringkali memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam struktur organisasi perusahaan. No, 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 no. I don't think so. Pada umumnya dikenal ada 3 gaya kepemimpinan. 1. Autocratic leadership. Gaya kepemimpinan autokratis atau autocratic leadership adalah gaya kepemimpinan, di mana pemimpin atau atasan memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan. Serta, pemimpin autokratis cenderung memberikan arahan yang jelas kepada bawahannya, tanpa banyak partisipasi atau keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memegang wewenang dan mengharapkan bahwa bawahan akan tunduk pada perintah dan instruksi mereka. 2. Democratic leadership. Gaya kepemimpinan demokratis memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam bertukar gagasan, berdiskusi, dan pengambilan keputusan. Intinya pada gaya demokratik, kehadiran seorang pemimpin tidak lain untuk memberikan bimbingan dan pengawasan. 3. Free rein leadership. Gaya kepemimpinan free rein adalah
Pemimpin yang akan menyerahkan sepenuhnya atau 100% kebijakan pengoperasian manajemen kepada para bawahannya. Bawahannya yang dianggap berkompeten, dan hanya berpegang pada setiap ketentuan pokok yang telah ditetapkan oleh atasan. Oh, no, 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 no. It's never, ever, 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 ever. Terima kasih teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam. Never, ever gonna happen. I don't think so.